Untuk mengetahui informasi terbaru seputar sidang kasus korupsi Hambalang di Pengadilan Tipikor Jakarta dengan terdakwa Anas Urbaningrum, kita akan bergabung dengan reporter Berita 1 Katrina Inandia di Pengadilan Tipikor Jakarta Selatan. Ya Katrina, kabarnya ada fakta baru seputar pembelian mobil Harrier Anas Urbaningrum. Ya Elisa, mengenai pembelian mobil Harrier yang katanya diberikan oleh PT Adikarya uang 700 juta kepada PT Anugrah atau Permai Group yang dipimpin oleh Nazar untuk kemudian dibelikan sebuah mobil Harrier, ini tidak dibuktikan oleh keterangan dari Mindo Rosalina Manulang yang merupakan anak buah Nazar di PT Anugrah. Mindo mengatakan bahwa tidak pernah dirinya mengetahui sedikit pun mengenai pembelian mobil Harrier ini. Memang pernah pada tahun 2010 ada pembicaraan mengenai pembelian mobil untuk Anas, namun yang diketahui oleh Mindo, mobil ini adalah mobil Toyota Camry, bukan Harrier seperti yang sebelumnya diceritakan. Namun salah satu saksi yang lain yaitu Yulianis mengatakan memang benar bahwa ada pembelian mobil Toyota Harrier seharga hampir 700 juta rupiah. Namun dari mana uang 700 juta rupiah ini yang katanya adalah proyek Hambalang ini belum diketahui sampai saat ini, karena Yulianis bersama KPK sudah bersama-sama meneliti dari bukti-bukti keuangan dari PT Anugrah, tidak ada sedikit pun data-data mengenai uang 700 juta rupiah ini. Dan Elisa, tadi juga ada fakta yang cukup menarik saat Anas menanyai para saksi mengenai keterangan-keterangan palsu yang seringkali diminta oleh Nazarudin untuk dibuat dan diajukan saat pemeriksaan. Dan salah satunya adalah keterangan dari Mindo Rosalina Manulang yang mengatakan bahwa saat ia diperiksa oleh KPK, saat ia pertama kali melakukan pemeriksaan dan memberikan keterangan untuk berkas perkaranya atau BAP-nya, belum sampai di rumahnya sudah ada orang-orang dari Nazarudin yang menantinya dan mengancamnya untuk tidak lagi memberikan keterangan-keterangan yang tidak sesuai dengan skenario yang sebelumnya sudah dibuat oleh Nazar. Padahal keterangan-keterangan itu baru saja ia berikan di KPK. Selain itu juga Rosa atau Mindo ini mengatakan bahwa saat ia berada di rutan Pondok Bambu, seringkali kaki tangan Nazarudin datang ke dalam dan membawa telepon genggam, meskipun sebenarnya dalam mengunjungi tahanan tidak boleh membawa telepon genggam. Dan dengan telepon itu, Mindo langsung diminta untuk bicara dengan Nazar. Di situ Nazar mengancamnya untuk tidak memberikan keterangan-keterangan yang tidak sejalan dengan skenario yang sudah disiapkan sebelumnya. Bahkan ada satu waktu di mana ia diminta untuk menandatangani sebuah BAP palsu. Dan menurut Nazar tujuannya adalah untuk menjatuhkan Anas Urbaningrum dari jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan agar Marzuki Ali dapat naik jabatan. Saat itu Mindo menyatakan ia tidak mau untuk menandatanganinya dan ia sempat diancam akan dibunuh di tempat itu dan juga ia kira dipukuli sampai akhirnya terpaksa untuk menandatanganinya. Dan sebagai inisiatifnya sendiri, ia akhirnya menandatangani BAP itu dengan sebuah tanda tangan palsu, dengan alasan agar apabila BAP itu suatu hari naik ke publik atau ke muka persidangan seperti saat ini, ia bisa dengan tenang mengatakan bahwa BAP itu bukan tanda tangannya. Demikian dulu yang bisa saya sampaikan dari Pengadilan Tipikor Jakarta, Elisa. Baik, terima kasih Katrina Inandia melaporkan langsung dari Pengadilan Tipikor Jakarta.